Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga tetap sehat ya dimanapun berada. Yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai pembelajaran lagi dengan tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita membuka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah sampai subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk anak-anak, sama-sama kita menyaksikan video pembelajarannya. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran tubuh manusia. Dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya, ukuran tubuh kita yang sekarang tidak bisa kembali lagi seperti saat kita masih bayi. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat dengan ukuran tubuh ataupun timbangan. Perkembangan ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun, maka dia mulai bisa bicara. Gimana anak-anak soleh dan soleha? Videonya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya adalah anak-anak membaca cerita yang terlampir di LKS yang judulnya tentang Ayah Salman. Nah, silahkan anak-anak membaca dan menjawab soal yang ada di LKS. Nah, selanjutnya anak-anak akan melakukan praktek tentang tarian senam gembira. Gerakannya Bu Guru sudah lampirkan juga di dalam LKS. Silahkan anak-anak mempraktekkan gerakan tersebut dan di video dikirim ke Bu Guru ya. Oke anak-anak hebat. Nah, selanjutnya silahkan menyaksikan video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang makanan bergizi. Oke anak-anak hebat, semangat belajar. Yuk sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran berikutnya. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang menyehatkan dan bergizi meliputi yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok bisa berupa nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang berikutnya, lauk pauk. Lauk pauk dapat berupa daging, ikan, tahu, tempe, telur, atau cumi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, brokoli, dan buncis. Lalu buah-buahan. Buah-buahan bisa berupa jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, pepaya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu susu. Susu bisa susu sapi ataupun susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, sedangkan protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati.
Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Tentunya kamu pernah melakukan jual beli kan di tempat rekreasi? Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, ayo kita pelajari pengurangan bilangan ribuan. Yang pertama, pengurangan tanpa teknik meminjam. Kakak contohkan 5.478 dikurangi 1.254. Ingat, kita tempatkan bilangan-bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Maka hasil dari 5.478 dikurangi 1.254 yaitu 4.224. Alhamdulillah, anak-anak hebat. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video pembelajaran tema selanjutnya. Tetap jaga kesehatan meskipun di rumah. Ingat anak-anak, jangan lupa sholat juga ya. Oke, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.